Hai everyone, welcome back to Play Cinema Channel. Mbak Yani mau ucapin terima kasih ya, karena berkat kalian Mbak Yani jadi bisa beliin baju lebaran untuk emak. Thanks ya. Oh ya, mohon maaf lahir batin juga ya lur. Oke, kali ini Mbak Yani akan menceritakan sebuah alur rekaman film yang berjudul Wendy and Lucy rilisan tahun 2008. Film yang disutradari Kelly Reichardt ini bercerita tentang seorang wanita yang kehilangan anjing kesayangannya. Kepo seperti apa filmnya? Oke lur, daripada kalian penasaran, gak usah kelamaan, gak usah basa-basi lagi. Kita langsung masuk aja ke dalam alur filmnya, let's go! Film dibuka dengan seorang anak perempuan bernama Wendy sedang bermain dengan anjingnya yang bernama Lucy. Namun saat mereka sedang asyik bermain, tiba-tiba Lucy menghilang dan masuk ke hutan. Wendy pun akhirnya juga masuk ke hutan untuk mencari Lucy. Hingga malam pun tiba. Di sana Wendy melihat Lucy sedang bermain bersama salah seorang wanita di hutan sana yang sedang camping. Wendy kemudian mendekati wanita tersebut. Setelah menanyakan siapa nama anjing milik Wendy, wanita itu juga kembali bertanya apakah Wendy tahu toko makanan di daerah ini. Dan Wendy yang bukan orang sini menjawab dirinya tak tahu karena dia kesini hanya lewat untuk menuju ke Alaska. Wendy juga menambahi dirinya ke Alaska karena untuk mencari pekerjaan. Mendengar cerita Wendy, wanita itu pun tiba-tiba memanggil temannya atau Iki yang mempunyai pengalaman kerja di daerah Alaska. Awalnya perbincangan Iki cukup bermanfaat bagi Wendy karena dia memberitahu informasi-informasi tentang keadaan dan lapangan pekerjaan yang bagus di daerah sana. Namun lama-kelamaan perbincangan Iki menjadi garing, krik-krik banget lah pokoknya. Hingga akhirnya Wendy bersama anjingnya memilih untuk meninggalkan Iki. Di dalam mobil, Wendy melihat peta dan mengkalkulasi sudah berapa jauh dirinya pergi dari tempat asal untuk ke Alaska. Wendy juga terlihat capek dan lumayan pusing karena uang yang dia punyai kini tinggal sedikit. Paginya Wendy yang sedang tertidur pulas dibangunkan oleh suara ketukan di kaca mobil. Rupanya itu adalah Pak Security atau kita panggil saja Pak Joko yang menyuruh Wendy untuk memindahkan mobilnya. Akan tetapi saat Wendy sedang menyalakan mobil tuanya itu, si mobil tak dapat dihidupkan. Pak Joko lalu memberitahu bahwa di seberang jalan sana ada bengkel yang bagus dan low budget. Kemudian Pak Joko membantu Wendy untuk mendorong mobilnya ke tempat parkir seberang jalan. Setelah Pak Joko pergi, Wendy mengecek kembali mobilnya dan berusaha membenarkannya sendiri, mengingat uang yang dia punya kini tinggal sedikit. Namun mobil itu tetap tak mau menyala dan Wendy yang lapar pun memilih untuk mengambil bekal dia dan anjingnya di mobil. Akan tetapi lur, bekal yang dia punya ternyata sudah habis. Ya, punya Lucy masih ada, tapi tinggal sedikit. Setelah membersihkan badan, Wendy yang berpikir harus mencari uang pun pergi bersama anjingnya untuk memungut kaleng bekas di jalanan. Akan tetapi dia yang melihat betapa antrinya tempat penukaran kaleng itu berpikir hanya akan buang-buang waktu saja karena jumlah kaleng yang dia punya hanya sedikit. Dan tiba-tiba lelaki berkursi roda yang sedang antri di depan Wendy pun menawarkan untuk menitipkan kaleng rongsok Wendy kepadanya. Namun Wendy memilih untuk memberikan sebungkus plastik isi kaleng itu secara cuma-cuma kepada bapak tadi. Wendy lalu lanjut pergi ke supermarket untuk membelikan makanan anjingnya. Dan Lucy yang tak boleh masuk ke dalam supermarket itu pun sementara diikat di depan toko. Karena uang yang dia punyai semakin menipis, Wendy pun memutuskan untuk mengutil. Mengutil is mencuri. Jangan ditiru ya lur, awas loh. Namun gerak-gerik mencurigakan dari Wendy ternyata telah diketahui oleh Andy atau salah satu penjaga supermarket di sana. Dan saat Wendy akan keluar dari supermarket itu, Andy langsung menangkap Wendy dan membawanya ke ruangan pemilik toko.
Saat berada di ruangan, Wendy diinterogasi tentang kejadian yang dilakukannya. Wendy mengatakan bahwa dirinya tidak mencuri makanan anjing tersebut. Dia hanya mau keluar sebentar untuk mengecek anjingnya. Tapi si Andi bersikeras meyakinkan atasannya bahwa Wendy harus dihukum sesuai peraturan yang berlaku. Wendy yang sudah tidak bisa berbuat apapun akhirnya mengakui bahwa dirinya memang tadi mencoba untuk mencuri. Setelah itu dia kemudian meminta maaf kepada pemilik toko di sana. Kini Wendy telah dijemput oleh mobil polisi. Sementara Lucy terlihat panik ketika tuanya dibawa oleh seseorang yang tak dia kenal. Di kantor, Wendy mendapatkan beberapa kali pemeriksaan sampai menghabiskan waktu setengah harinya di kantor kepolisian. Tak hanya waktunya, dia juga hampir menghabiskan uangnya untuk membayar denda atas apa yang diperbuatnya. Walaupun sudah memohon dan memberikan alibi, dia tetap harus membayar agar dapat lolos dari jeratan hukum. Setelah dibebaskan, Wendy pun langsung kembali ke supermarket untuk menjemput anjingnya. Tapi ternyata Lucy sudah tidak ada di sana. Wendy lalu mencoba bertanya kepada wanita penjaga toko, namun dia tak mendapatkan jawaban yang cukup jelas. Wendy yang menjadi sangat panik pun segera mencari ke tempat lain di sekitar toko. Sudah sangat lama dia mondar-mandir di jalanan, tapi ternyata usahanya hanya nihil dan tak mendapatkan hasil. Wendy yang lelah lalu kembali masuk ke mobilnya. Ketika dirinya kembali melihat Pak Joko, Wendy pun segera menanyakan Lucy kepadanya. Akan tetapi Pak Joko juga tak melihat di mana keberadaan anjing Wendy. Wendy lalu bertanya kepada Pak Joko di manakah tempat penjara anjing atau POM di daerah sini. Pak Joko lalu memberitahu bahwa tempat itu tak jauh dari sini. Namun mengingat waktu yang sudah sore, maka dipastikan tempat itu sudah tutup. Pak Joko menyarankan Wendy untuk datang ke POM besok pagi. Tapi si Wendy bersikeras untuk tetap ke POM sore ini juga. Pak Joko kemudian meyakinkan Wendy bahwa pasti Lucy akan baik-baik saja jika semalaman berada di POM. Pak Joko juga menunjukkan sebuah hotel di ujung jalan untuk Wendy beristirahat. Namun Wendy yang sudah kehabisan uang dan cukup lelah pun memilih untuk tidak mendengarkannya. Sekarang Wendy tidak tahu lagi harus berbuat apa. Dia lalu ke sebuah tempat telepon umum untuk menelpon kakaknya. Tapi lur, si kakak yang mendengar curhatan dari adiknya itu malah memberikan respon negatif kepadanya. Morgan, what does she want us to do about it? Ternyata si kakak menganggap Wendy telepon hanya karena ingin menyusahkan dirinya. Padahal nih ya, Wendy telepon hanya karena perlu teman ngobrol untuk berkeluh kesah. Sudah cukup dengan drama hari ini, Wendy kembali ke mobilnya untuk tidur. Namun Wendy yang tidak dapat tertidur pulas memikirkan keberadaan Lucy itu pun sesekali keluar dari mobilnya berharap Lucy pulang menemuinya. Paginya, Wendy bergegas membersihkan diri seperti biasanya dan segera menuju ke POM untuk melaporkan masalah kehilangan anjingnya. Setelah melakukan pengecekan di data anjing dengan menyebutkan ciri-ciri Lucy dan masuk ke dalam penjara anjing, dia tetap saja tidak berhasil menemukan Lucy di sana. Dengan itu, Wendy lalu mengisi formulir kehilangan anjing yang kemudian akan dicarikan oleh petugas POM. Namun Wendy yang tak memiliki alamat rumah dan nomor ponsel mempersulit petugas ketika akan memberikan kabar kepadanya. Untung saja nih ya, petugas tersebut membagikan kontak personnya kepada Wendy agar dia dapat mengetahui perkembangan pencarian Lucy. Selanjutnya Wendy yang dalam perjalanan akan kembali ke mobilnya melihat bengkel mobil tua. Dia pun memutuskan untuk turun dan mendatangi bengkel tersebut untuk membicarakan kerusakan mobilnya. Namun lagi-lagi keadaan keuangannya membuat Wendy berada dalam masalah. Dan tawar-menawar antara Wendy dan Pak Bengkel pun berlangsung.
Hingga akhirnya dia yang sepertinya berhasil mendapatkan harga low budget dari Pak Bengkel pun kembali ke mobilnya untuk membereskan semua barang yang ada di dalamnya, serta koin-koin miliknya yang berserakan di kursi mobil. Pencarian Wendy terhadap Lucy pun masih berlanjut. Wendy kemudian menemui Pak Joko kembali untuk menukar uang recehnya agar bisa membayar telepon umum. Namun Pak Joko malah menawarinya untuk menggunakan telepon genggamnya saja. I'll keep checking. Okay, thank you. Bye. Ternyata petugas POM belum berhasil menemukan Lucy dari pesan suara yang Wendy dapat. Wendy pun merasa sedih. Dia yang lelah dengan keadaan sekarang pun kini duduk kesal di samping Pak Joko. Di sana Wendy mengeluh kepada Pak Joko tentang dilema yang dirasakannya. Wendy berkata dia tak punya nomor telepon dan tempat tinggal. Sedangkan jika dia ingin mencari pekerjaan untuk mendapatkan uang, maka dia harus memiliki 2 poin tersebut. Dan karena Pak Joko baik hati, dia menawarkan kepada Wendy agar menggunakan nomor teleponnya untuk mencari informasi tentang Lucy. Setelah selesai, Wendy pun kembali menemui Pak Joko. Namun sayang, dia belum mendapat perkembangan apapun dari petugas POM. Pak Joko di sana memberitahu kepada Wendy bahwa mobil tuanya kini telah diderek oleh pihak bengkel. Pak Joko juga memberi ide bahwa anjing akan kembali ke tempat yang pernah dilalui olehnya dan majikannya. Mendengar itu, tanpa pikir panjang, Wendy melakukan perjalanan kakinya untuk ke tempat yang pernah dia lalui bersama Lucy. Dia juga meninggalkan satu persatu bajunya untuk memberi tanda kepada anjingnya. Hingga tibalah dia di hutan seperti pada awal film ini. Wendy yang lelah kemudian memilih untuk beristirahat dan menggelar selimutnya. Karena merasa tempat ini aman, akhirnya Wendy pun memilih untuk bermalam di sana. Namun saat tengah malam, Wendy dikejutkan dengan kedatangan seorang pria yang cukup membuatnya takut. Dia yang ketakutan setengah mati memilih untuk lari dan masuk ke dalam toilet. Di dalam dia meluapkan rasa takut dan kesalnya. Terlihat paginya Wendy sedang menunggu Pak Joko di tempat kerjanya. Namun ternyata hari itu adalah hari libur. Untung saja, Pak Joko tetap datang bersama istrinya yang berada di dalam mobil serta memberitahu kepada Wendy bahwa Lucy telah ditemukan. Wendy begitu senang ketika mendengar bahwa kabar itu benar. Pihak POM juga memberitahu keberadaan Lucy yang ternyata sekarang berada di Leif Erikson. Oh ya, sebelum pergi, Pak Joko memberikan sejumlah uang sebagai bekal perjalanan Wendy untuk menemui anjingnya tanpa sepengetahuan istrinya. Di sana, Pak Joko berharap Wendy tak akan melupakan dirinya. Dengan itu, Wendy pun merasa sangat berterima kasih kepada Pak Joko. Kini Wendy on the way ke bengkel untuk menebus biaya perbaikan mobil tuanya itu. Namun sayang, ternyata kerusakan yang terjadi pada si mobil cukup parah. Hingga ekspektasi Wendy terhadap budget yang harus dikeluarnya pun salah. Di pikiran Wendy, daripada dia mengeluarkan kocek sebanyak itu, akhirnya Wendy pun dengan terpaksa memilih untuk menjual mobil tua kesayangannya. Bagi Wendy, cobaan begitu bertubi-tubi menimpa dirinya. Kini Wendy melanjutkan perjalanannya dengan menaiki taksi untuk menemui Lucy di Leif Erikson. Sesampainya di tempat, Wendy sangat bahagia melihat Lucy baik-baik saja. Mereka pun akhirnya saling meluapkan rasa rindunya masing-masing. Kini keceriaan dan kebahagiaan mereka terpancar kembali ketika bermain lempar tongkat. Akan tetapi pertemuan itu tidak membuat mereka bersama lagi. Karena Wendy lebih memilih untuk melanjutkan perjalanannya ke Alaska tanpa Lucy. Bukan tanpa alasan dia berperilaku seperti itu. Wendy sebenarnya sangat terpaksa karena dia harus mencari uang di Alaska untuk menebus Lucy dari pemilik barunya sekarang. Kini perpisahan kembali terjadi kepada mereka dan film pun selesai.